Apakah kamu tahu bahwa di Norwegia orang jarang berbicara dengan orang yang tidak mereka kenal? Selain itu mereka cenderung menghormati ruang pribadi dengan sangat baik, sehingga duduk di sebelah seseorang di bus ketika masih tersedia tempat duduk lain dianggap sangat mengganggu. Jika kamu memutuskan untuk mulai percakapan dengan orang asing di Norwegia, cara yang paling diterima adalah dengan membicarakan tentang cuaca. Karena alasan-alasan ini, beberapa orang menganggap orang Norwegia sebagai orang yang dingin atau tidak ramah. Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang budaya orang Norwegia, jangan lewatkan kesempatan ini, karena saya akan memberikan beberapa fakta menarik tentang orang Norwegia. Jangan lupa untuk memberikan like sebelum memulai, ini tidak akan memakan waktu banyak bagi kamu dan sangat membantu saya. Mari kita mulai. 1. Mereka sangat memperhatikan kepercayaan. Bagi orang Norwegia, kepercayaan sangat penting sehingga mereka merasa sangat terganggu ketika kepercayaan tersebut terganggu atau ketika seseorang mencurigai mereka. Ini mungkin karena sistem nilai kehormatan yang telah bertahan sejak zaman Viking. Menjadi orang yang memegang janji sangat penting di Norwegia, dan jika Anda tidak memiliki nilai ini, dianggap bahwa Anda bukanlah orang yang baik. 2. Mereka sangat toleran. Di Norwegia, warga biasa cukup toleran dan dengan mudah menerima orang dengan gaya hidup dan kepribadian yang berbeda. Cara hidup yang kadang-kadang tidak dianggap baik di negara lain, di sini dapat diterima dengan mudah. Sebagai contoh, undang-undang pernikahan sesama jenis disahkan pada tahun 2009 dan tidak ada kelompok yang memperjuangkan penggabungan antara negara dan agama. 3. Mereka tidak religius. Sebagian besar orang Norwegia adalah anggota gereja Lutheran. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak religius. Diperkirakan hanya 3% orang Norwegia yang pergi ke gereja setiap minggu. Agama tidak menjadi topik pembicaraan sehingga tidak ada yang akan menilai keyakinan pribadi Anda yang terkait dengan masalah toleransi. 4. Mereka menghargai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Di Norwegia, penting bahwa pekerjaan tidak sepenuhnya menguasai hidup Anda. Jika anak-anak Anda sakit atau jika Anda membutuhkan waktu istirahat ekstra karena mengalami kelelahan mental, Anda dapat memberitahu pekerjaan dan tetap tinggal di rumah tanpa masalah. Hal yang sama juga berlaku jika Anda perlu melakukan suatu urusan yang bertabrakan dengan jadwal kerja Anda. Anda hanya perlu memberitahu dan dapat mengambil cuti untuk melakukannya. Semua ini menyebabkan persepsi kerja di budaya Norwegia sangat berbeda dari negara-negara seperti Jerman atau Amerika Serikat. 5. Kebiasaan membeli properti sejak muda. Bagi orang Norwegia, menyewa rumah atau apartemen bukanlah ide yang baik. Oleh karena itu, sangat umum bagi orang Norwegia untuk membeli properti pertama mereka pada usia 22 tahun. Meskipun mereka tidak memiliki modal untuk membelinya secara tunai, mereka mulai menabung dan menyimpan uang untuk hal ini sejak usia sangat muda. Setelah mereka membeli properti, mereka mengeluarkan banyak uang untuk memperbaiki properti sehingga menjadi persis seperti yang mereka inginkan. 6. Sangat baik menabung. Orang Norwegia sangat pandai menabung dan ketika mereka memiliki tujuan untuk membeli sesuatu, mereka menabung dengan cermat untuk bisa membelinya. Di Norwegia, tidak umum bagi orang-orang untuk menggunakan kartu kredit untuk membeli barang, karena mereka cenderung menabung untuk membeli semua kebutuhan mereka. Ini adalah perbedaan besar dengan budaya Amerika Serikat, di mana membeli dengan utang kartu kredit adalah hal yang sangat umum. 7. Suka memasak. Karena makanan di restoran sangat mahal, orang Norwegia lebih suka memasak sendiri ketika memungkinkan. Bahkan orang yang tinggal sendirian sering membeli bahan makanan dan memasak sendiri ketika makan di luar secara teratur. Pizza di Norwegia misalnya, rata-rata harganya sekitar $25 US sehingga makan di luar tidaklah murah. 8. Memiliki kesetaraan gender yang tinggi. Kesetaraan gender di Norwegia sangat tinggi dan menjadi salah satu negara terbaik untuk hidup bagi perempuan. Laki-laki dan perempuan membagi peran dalam rumah tangga dan perempuan biasanya menduduki posisi tinggi di masyarakat. Ada perempuan yang memimpin perusahaan, memegang jabatan tinggi di pemerintahan dan secara umum berkembang luas dalam bidang pekerjaan. 9. Sangat bahagia. Orang Norwegia bersama dengan orang-orang Skandinavia tergolong sebagai negara dengan orang-orang paling bahagia di dunia. Mereka adalah individu yang sangat patriotik dan bangga dengan akar budaya mereka serta sangat bersatu satu sama lain. Menurut para ahli, kebahagiaan Norwegia disebabkan oleh sistem kesejahteraan negara yang menjamin bahwa semua orang terlayani dengan baik. Mereka memiliki standar yang sangat tinggi dengan perbedaan minimal antara mereka dalam hal kualitas hidup dan dikelilingi oleh lingkungan alam yang spektakuler. 10. Menyukai ski. Norwegia unggul dibandingkan negara lain dalam olahraga ski karena memiliki tradisi kuat dalam olahraga ini. Bagi banyak orang Norwegia, bermain ski adalah hobi yang mereka adopsi bukan untuk bersaing tetapi sebagai bentuk hiburan. Orang Norwegia menjadi pelopor ski modern dan memiliki pepatah yang mengatakan bahwa mereka lahir dengan ski di kaki. Bahkan anak-anak belajar bermain ski sejak usia dini, karena bahkan merupakan bagian dari kurikulum sekolah. Karena negara ini terletak dekat dengan wilayah kutub, ada beberapa bagian di mana orang bermain ski bahkan di musim panas.
11. Mereka suka menikmati alam. Orang Norwegia sangat mencintai alam dan senang melakukan kegiatan di luar ruangan. Itu sebabnya ada banyak tempat untuk bermain ski, hiking, dan memancing. Mereka juga penggemar bersepeda gunung. Ada kebijakan pemerintah di Norwegia yang memungkinkan semua warga negara untuk mengakses properti publik untuk penggunaan pribadi, sehingga umum bagi orang-orang untuk berkemah di berbagai tempat. Selain itu, orang Norwegia sering memiliki atau menyewa kabin dan pondok gunung untuk menghabiskan waktu di tengah alam. 12. Mereka memiliki tingkat melek huruf yang tinggi. Orang Norwegia adalah orang yang paling melek huruf di dunia, menempati peringkat kedua setelah Finlandia. Mereka memiliki berbagai macam surat kabar, akses ke banyak perpustakaan umum, dan komputer. Peneliti memiliki sumber daya pendidikan gratis yang tersedia setiap saat dan 9 dari 10 orang Norwegia membaca setidaknya 1 buku setiap tahun. Lebih dari 40% penduduk menyatakan bahwa mereka membaca 1 buku per bulan. 13. Mereka tidak suka konfrontasi. Orang Norwegia tidak suka konfrontasi atau terlibat dalam pertengkaran, sehingga mereka memiliki kemampuan yang baik dalam mengabaikan hal-hal yang mengganggu mereka. Meskipun di wilayah utara mungkin menjadi pengecualian. Secara umum, ini adalah budaya yang damai di mana konflik cenderung dipecahkan dengan cara yang tenang. 14. Sangat santai. Poin yang sangat terkait dengan sebelumnya adalah di Norwegia, orang tidak hidup dalam keadaan stres karena mereka benar-benar orang yang santai. Tidak mudah untuk melihat orang Norwegia marah atau terganggu oleh sesuatu. Hal ini juga merupakan perbedaan besar dengan budaya Jerman, di mana orang tampak bangga dengan hidup dalam keadaan stres. 15. Berbicara dengan sangat lancar dalam bahasa Inggris. Bahasa Norwegia cukup mirip dengan bahasa Inggris, sehingga orang Norwegia dapat berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Meskipun bahasa Norwegia termasuk dalam bahasa Jermanik, namun memiliki kemiripan yang signifikan dengan bahasa Inggris, sehingga orang asing mudah berkomunikasi dalam bahasa Inggris di mana saja di Norwegia. 16. Wanita agak tertutup. Di Norwegia, wanita agak tertutup karena mereka tidak suka berkumpul dengan orang yang tidak dianggap sebagai teman mereka. Mereka lebih memilih keluarga dan teman dekat mereka daripada lingkungan lainnya. Dalam hal pesta, biasanya mereka lebih memilih makan malam yang tenang dengan pasangan mereka daripada menghadiri pesta yang ramai. Keluarga dan orang-orang terdekat sangat penting bagi wanita Norwegia. 17. Wanita juga sangat mandiri. Dibandingkan dengan wanita dari negara Eropa lainnya, wanita Norwegia jauh lebih mandiri dan berjuang untuk kesetaraan gender. Tidak umum bagi seorang wanita untuk menunggu pria membayar di kencan pertama atau menerima hadiah mahal dari pria yang mencoba mendekatinya. Dalam tabungan, wanita biasanya memberikan kontribusi finansial yang sama. 18. Berbicara dengan jeda yang panjang. Salah satu ciri yang mungkin aneh bagi para turis yang mengunjungi Norwegia untuk pertama kalinya adalah kebiasaan orang Norwegia untuk membuat jeda yang lama ketika berbicara. Keheningan bukanlah sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, bahkan selama jangka waktu yang lama, karena itu adalah kesempatan untuk merenung. 19. Sangat tepat waktu. Tiba tepat waktu untuk setiap janji adalah norma di Norwegia, dan datang terlambat ke pertemuan bisnis atau pribadi dianggap sebagai tindakan tidak sopan, sehingga orang yang melakukannya tidak memberikan kesan yang baik, baik orang asli maupun orang asing. Bahkan saat cuaca yang buruk, bis dan kereta api selalu tepat waktu, menunjukkan pentingnya ketepatan waktu dalam budaya Norwegia. 20. Rekiklasi menjadi kebiasaan. Budaya daur ulang sangat penting di Norwegia, negara-negara Nordik, sehingga bahkan ada jenis latihan yang melibatkan jogging sambil mengambil sampah untuk didaur ulang disebut plogging. Plastik selalu didaur ulang dalam kantong biru dan juga kompos sisa makanan dikumpulkan dalam kantong hijau. Kaleng dan botol dapat dikumpulkan oleh mesin daur ulang. 21. Suka makan ikan. Salah satu makanan yang paling populer di Norwegia adalah ikan. Sejumlah besar ikan kod, ikan putih, salmon, dan spesies lainnya berkembang di perairan negara tersebut. Jadi orang Norwegia makan ikan 1 atau 2 kali seminggu dan dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Dari ikan kod kering, sendok minyak ikan, hingga ikan makarel asap. 22. Merayakan kelulusan sekolah menengah dengan meriah. Salah satu perayaan terbesar yang terjadi di Norwegia adalah ketika mereka lulus dari sekolah menengah pada usia 13 tahun. Perayaannya dikenal sebagai Rusetit. Setiap tahun lebih dari 40.000 remaja lulus dari sekolah menengah di negara ini, dan sebagian besar dari mereka berpartisipasi dalam perayaan yang berlangsung dari 1 Mei hingga Hari Konstitusi pada tanggal 17 Mei. Berdasarkan sekolah dari mana mereka lulus, mereka mengenakan jumpsuit merah, biru, atau hitam, dan umumnya berkumpul dalam kelompok dan membeli mobil yang dicat dan dilengkapi dengan sistem suara, di mana mereka bepergian ke berbagai perayaan di seluruh negeri. Perayaan yang ramai terjadi sebelum ujian akhir.
23. Menyukai minum kopi. Orang-orang Norwegia menikmati minum kopi, dan jika seseorang mengundangmu untuk minum kopi, ini memiliki arti khusus karena mereka berharap untuk duduk dan berbicara. Bahkan ungkapan ATNKV berarti membooking waktu untuk teman, keluarga atau rekan kerja. Oslo dikenal sebagai salah satu kota di mana kamu dapat menemukan kopi terbaik di dunia dengan kopi spesialisasi dengan panggangan ringan. 24. Makan ikan haring dalam acar selama sarapan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, orang Norwegia banyak makan ikan, dan ini juga termasuk mengonsumsi makanan ini saat sarapan. Untuk makanan pertama hari, biasa disiapkan ikan haring dalam acar. Bahkan pada abad ke-19, orang-orang sering sarapan oatmeal dengan ikan asin di atasnya. Jenis ikan ini dianggap sebagai makanan sehari-hari, sehingga diasinkan dan disimpan di dalam lemari es. Campuran acarnya biasanya asam manis, dan potongan ikan haring memiliki rasa juicy dan pedas. 25. Hari Konstitusi sangat penting. Di Norwegia, tanggal 17 Mei dirayakan sebagai Hari Konstitusi, sebuah peristiwa yang sangat penting di negara tersebut. Baik di desa maupun di kota, orang-orang Norwegia berkumpul untuk minum champagne dan merayakan konstitusi tahun 1814. Band musik dan parade anak-anak berjalan di jalanan-jalan utama. Dan di Oslo, keluarga kerajaan menyapa prosesi dari balkon, sementara bendera merah dengan salib biru dan putih berkibar. Untuk perayaan ini, orang-orang mengenakan bunad, pakaian tradisional negara itu yang dihiasi dengan warna-warna mencolok. Beberapa orang Norwegia membayar hingga $10.000 untuk sebuah bunad yang dihiasi dengan perak atau emas. 26. Troll memiliki tempat yang sangat istimewa. Sama seperti peri yang penting di Islandia, troll juga memiliki tempat yang sangat istimewa di Norwegia. Di barat, makhluk mitologi ini berubah menjadi makhluk lucu dan tidak berbahaya. Tetapi bagi orang-orang Norwegia, troll adalah kekuatan alam jahat yang dapat memicu badai salju atau longsoran batu. Seringkali troll ditemukan dalam bentuk patung dan juga dalam nama beberapa tempat seperti Trollstigen. 27. Alkohol untuk konsumsi pribadi harus dibeli dari pemerintah. Jika Anda ingin membeli alkohol untuk dikonsumsi di rumah di Norwegia, Anda harus membelinya dari toko minuman keras yang dikelola oleh pemerintah. Toko-toko ini disebut Vinmonopolet dan tutup lebih awal pada hari Sabtu, serta selalu tutup pada hari Minggu. Anda bisa menemukan bir di supermarket. Selama bir tersebut memiliki kandungan alkohol kurang dari 5%, penjualan alkohol dihentikan sedikit sebelum waktu tutup toko. 28. Membiasakan bayi dengan dingin sejak sangat kecil. Di Norwegia, bayi dibawa keluar oleh orang tuanya untuk beberapa jam ke udara dingin agar terbiasa dengan musim dingin di utara yang dapat mencapai suhu di bawah 0 derajat Celcius. Selain itu, dipercaya bahwa saat bayi tidur di luar ruangan, mereka memiliki kualitas tidur yang lebih baik, lebih energik, dan mampu beradaptasi untuk tidur di berbagai lingkungan, bahkan yang bising atau sangat terang. 29. Makan taco pada hari Jumat. Mungkin terdengar aneh, namun di Norwegia, orang sangat menyukai taco, dan pada tahun 90-an, makan taco pada hari Jumat menjadi tren saat keluarga merayakan awal akhir pekan dengan makan taco. Saat ini, taco tidak hanya dikonsumsi pada hari Jumat karena menjadi makanan yang populer dan hadir dalam berbagai momen. 30. Melepas sepatu sebelum memasuki rumah. Melepas sepatu sebelum memasuki rumah adalah salah satu aturan sosial yang diajarkan pada anak-anak Norwegia sejak kecil. Selain menunjukkan rasa hormat, ini juga terkait dengan fakta bahwa Norwegia sering hujan dan bersalju, sehingga jika sepatu tidak dilepas, lantai rumah akan terus-menerus harus dibersihkan. Aturan ini sangat penting dalam budaya Norwegia sehingga diajarkan kepada semua anak di sekolah dasar. Apa pendapatmu tentang kebiasaan dan budaya Norwegia ini? Apakah kamu ingin mencobanya? Beritahu kami di komentar tentang kebiasaan yang menonjol di budaya negaramu. Jangan lupa untuk berbagi video ini jika kamu menyukainya. Sampai jumpa!